Selamat malam sahabat Astral, jumpa lagi bersama kami di Alunggang antara astral dan logika. Ada cerita baru nggak nih? Cerita baru pasti ada dong. Yang lagi viral saat ini. Wih, babi ngepet. Babi ngepet bener. Babi ngepet itu kan ada isu-isunya, teman kita kemarin tanya tuh. Iya bener. Ada Teman. Bang Arif tuh, Bang Arif pada tanya. Jadi Bang Arif kemarin cerita katanya ada viral di Banjarbaru babi ngepet ya? Babi ngepet. Babi ngepet. Kalau babi ngepet menurut Bang Fikri ada nggak? Kalau secara logika sih nggak ada sebenarnya Nggak ada babi ya? ngepet. Nggak. Karena kebanyakan kita pernah nemu ada yang di Bekasi apa di Depok lupa. Depok. Ya, jadi saat itu ceritanya viral babi ngepet, bahkan yang menangkap babi ngepet ini mengkomersilkan babi ngepet itu. Komersil dijual. Enggak, jadi siapa yang mau foto bareng babi ngepet dikenakan tarif. Oh, Sejenis rumah hantu. rumah. Oh, ya. Masuk Apa? ada tarif. Betul. Jadi kita orang yang lihat itu dikenakan biaya. Iya. Ya Terus biar bisa animal. foto sekalian. Ya, Sama betul. kayak rumah hantu kan. Katanya sih yang di Depok itu katanya memang menemukan seekor babi Babi ngepet. ngepet. Jadi ceritanya dia itu bisa nangkap babi ngepet Betul. lah ya. Akhirnya Jadi, dijadikan komersil tadi. komersil Pak, tadi komersil. buat diambil foto, siapa yang mau ngambil foto Boleh bayar. asal bayar gitu. Betul. Jadi memang konsepnya sama dengan rumah hantu tadi. Konsepnya itu kan sama-sama dikenakan tarif, tapi rumah hantu lebih fair karena Ya, betul. memang mereka buat hiburan. buat hiburan. Buat Memang hiburan. hantu-hantunya palsu. Betul, palsu. Nah, tapi Pernah ke sana nggak? pernah Waktu kecil ya? waktu besar juga Oh pernah juga. pernah kencing saya waktu itu. Saking takutnya kan. Karena aku dulu pernah Masuk rumah hantu? masuk rumah hantu ya di daerah kita kan memang biasanya ada festival-festival kayak gitu kan. Betul, kayak sejenis hiburan malam lah. Ya hiburan malam. Nah dulu yang aku pernah ingat itu yang lain nggak horor menurutku kan. Ya. Baunya yang horor. Kadang-kadang mereka pakai bau apa aku nggak ini. Sebenarnya itu lebih ke bau badan hantunya itu. Jadi kalau bau-bau menyengat itu sebenarnya bukan bau menyan atau bau apa, itu lebih ke bau badan yang yang sedang bercosplay hantu saat itu. Karena panas ya. Karena pengap kan, posisi tertutup, pengap, jadi akhirnya Ya benar. Cuman dulu tuh memang baunya tuh antara menyan atau mereka pakai Bau minyak yang apa. lainnya. Cuman itu yang selalu aku ingat kalau masuk ke rumah hantu itu pasti baunya bukan hantunya. Karena kalau hantunya kan paling ya kita pocong, genderuwo, iya, kita cuman kaget aja. Ya, karena momennya mereka, Iya. momen mengagetkannya. Cuman kalau dilihat dari rumah hantu, itu di dalam rumah hantu itu sendiri, Bang Rijal bisa melihat nggak? Ada nggak sebenarnya sosok-sosok selain yang cosplay saat itu? Ya kalau gaib itu selalu ada sih di mana-mana. Selalu ada. Cuman saat momen di dalam rumah hantu Betul. ada nggak? Mereka suka sebenarnya. Mereka pasti hadir di saat-saat kayak gitu. Meskipun fun, tapi kan Orang ketakutan. Orang takutan kan. Aura ketakutan orang itu yang ditangkap energinya sama mereka. Akhirnya mungkin bau-bau yang saat itu aku cium itu kemungkinan untuk memanggil juga. Oh iya, betul. Biar paling enggak di sana ada aura horornya masuk dapat. Meskipun orang yang masuk itu juga tahu kalau misalkan itu hantu ya itu bohongan. Iya, betul. Cuman dapat auranya karena orang-orang di sebelah itu juga datang untuk Bergabung lah, berpartisipasi ya. memeriahkan rumah hantu itu ya. bukan partisipasi euforia orang-orang ketakutan. Iya. Bang Fikri. Jadi menangkap energinya mereka. Betul. Jadi akhirnya itu momen-momen juga untuk orang-orang di sebelah untuk ikut nimbrung di sana. Nimbrung, bergabung lah. Iya, bergabung. Balik lagi nih ke Babi ngepet. babi ngepet. Babi ngepet. Jadi babi ngepet tadi, kalau secara Babi ngepet ya, bukan bini ngepet ya. bini ngepet itu pasti. Oh iya, terus. Iya, pasti.
tiba-tiba hilang aja di laki udah pinter nyembunyiin uang di bawah Tahu aja ya? bantal, tahu aja dia. Kita pindah lagi ke bawah kasur, tahu Oke, dia. jangan dibuka di teman-teman juga. Oh, iya. Terus gimana Terus Bang? jadi balik lagi ke babi ngepet tadi. Jadi kalau seperti contoh yang tadi di Depok tadi ya. Nah itu ternyata itu si pelaku ini tadi, penangkap babi tadi, itu ternyata membeli babi dengan harga 900.000. Di beritanya seperti itu. Oh, berarti kalau dihitungnya itu untung besar loh. Untung besar, balik modal dia itu. Modal. Pasti balik modal dengan Babinya bisa dengan menarik pegang juga. setelah Oke, itu. oke. Nah, mungkin setelah selesai event itu, dia bisa jual lagi babinya ke rumah makan. Ya, betul. Jadi ternyata dari situ kita bisa menangkap kalau babi ngepet itu ternyata cuma disetting oleh orang tadi. Ya. Jadi begitu ceritanya booming ke up di publik, dan itu hal yang memang awam di mata kita. Karena awam di mata kita, akhirnya awam bagi sudut pandang orang kayak kita melihat itu sesuatu yang wah, dan tiba-tiba kita pengen foto, karena pengen melihat hal yang umum juga. betul. Nah, kalau mungkin aku masih belum yakin sih ada babi ngepet itu. Nah, cuman kalau dari sudut pandang astralnya, menurut Bang Rijal gimana tuh? Astral ya. Kalau kita ngomong masalah astral tadi. Jadi untuk babi ngepet itu sebenarnya kalau bahasa kita sih ajian ya. Ajian itu apa bahasa Indonesianya ya? Bahasa anunya ini ya. Lebih ke ini sih. Kayak perjanjian lah. Ya, apa sih namanya kalau kita ilmu. Nah, itu sebenarnya ilmu yang untuk sekarang sangat susah untuk ditemui di sekeliling kita lagi. Betul. Karena itu sebenarnya ajian-ajian dulu sebenarnya. Ajian dulu yang nggak sekarang ya, secanggih sekarang, ada CCTV, ada internet di mana-mana. Kalau zaman dulu memang itu lebih ini ya, lebih dominan lah, banyak lah. Karena memang kalau zaman dulu kita tarik ke belakang lagi, nggak cuman itu, banyak ada ilmu kuyang. Kalau di kita salah satunya ada lagi Mariaban. Nah, terus babi ngepet ya salah satunya. Nah, untuk babi ngepet itu sebenarnya saya nyatakan dan saya infokan itu memang benar adanya. Memang ajian yang benar adanya. Memang ada. Cuman untuk ajian babi ngepet ini sebenarnya memang agak susah. Ini bukan saya yang ngilmu ya, cuman kadang-kadang. Tapi kalaupun Bang Rijal yang ngilmu kan kita gak masalah juga, nggak ada urusan juga sama kita. Berat. Jadi kita dapat informasi juga. Memang dulu pernah ada beberapa teman dari orang tua, kakek, itu memang memiliki ilmu seperti itu. Cuman itu sekarang itu udah lama banget itu. Udah zaman tahun nenek-nenek pakai kumis ya mungkin ya. Mungkin. Jadi tapi bisa kita ambil simpulan juga nih Bang Rijal. Jadi sebenarnya nenek-nenek pakai kumis. Kalau nenek-nenek pakai kumis tadi, jangan-jangan itu babi ngepet. Cuman kalau memang kita tarik ke zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang kan dengan teknologi yang sudah mulai berkembang, teknologi canggih sekarang. Yang memang setiap rumah mungkin udah dipasang CCTV. Agak tidak mungkin lah. Mana ada babi ngepet yang mau tampil di kamera gitu. Itu rada ini juga. Rada aneh, apalagi babi ngepet bikin podcast kan. Ada susah sekarang. Susah, betul. Makanya kalau dulu yang aku tahu ya, ajian babi ngepet ini ajian yang sama kayak ajian-ajian yang lain. Mereka memiliki perjanjian kepada makhluk astral, makhluk yang lain, makhluk sebelah, untuk memiliki ilmu kebal, ilmu pesugihan, ilmu bisa kecantikan mungkin ya, seperti kuyang tadi. Kuyang juga ada beberapa juga sebenarnya. Kedikjayaan, macam-macam ya sebenarnya. Nah, dan
ciri-ciri yang yang ada di Depok ya tadi. Yang Depok itu sebenarnya sangat berbeda dengan ciri-ciri babi yang ngepet. Maksudnya siluman babi ya, bahasanya siluman babi ya. Karena manusia yang berubah jadi babi ya. Betul. Karena itu makanya saya pernah dengar juga cerita juga bahwa tim ahli hewan juga memantau ke sana juga. Dan ternyata, betul. Dan ternyata memang babi itu. Dan ternyata memang itu 100% itu babi. Itu babi. Nah, ciri-ciri. Nah, kita gambarkan ciri-ciri babi ngepet yang asli ya. Sebenarnya bentukannya atau segala macamnya itu sama nggak kayak babi? Ya. Nah, itu yang mau kita buat saat ini. Nah, teman-teman astral, teman-teman lalungkang, yang pertama itu adalah muka, wajah itu tidak 100% sama seperti babi. Cuman ada perubahan di daerah hidung. Cuman untuk mata itu mata manusia dan mata babi itu beda. Berbeda. Lekukannya beda. Yang bisa menggambarkan itu babi siluman itu cuman ada di hidung yang sama mirip dengan babi hewan. Mulut itu nggak bisa dia. Dia jadi mulut secara face itu masih manusia. Cuman perbedaannya cuma di hidung. Ya. Jadi muka badan manusia. Ya. Hidungnya hidung babi. Ya, betul. Dan badannya pun badan babi, badannya mengecil. Jadi secara face manusia, hidung babi, badan babi. Ya, jadi telinga ini nggak kalau babi kan nggak ngelebar. Dia. Betul. Masih berbentuk telinga manusia. Cuman nggak selebar hewan babi kebanyakan. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau badan memang hampir mirip dengan babi. Cuman bedanya di kuku. Kuku babi kan. Kuku nggak bisa. Kuku manusia itu nggak bisa merubah menjadi kuku babi. Betul. Karena kita ini memang nggak bisa berubah. Ya. Meskipun kita menjadi siluman ya. Itu nggak bisa berubah. Itu yang kedua. Jadi pokoknya intinya tangan si babi ini masih menyerupai tangan manusia. Dan yang ketiga itu yang pasti paling terlihat ya. Itu di buntut ekor ya. Ekor. Kalau di siluman babi ngepet atau babi itu sama sekali nggak ada ekor. Kalau di babi sekecil-kecilnya pasti ada keluar. Ya kan, kalau sekecilnya masih ada. Kalau babi kan ada, mungkin kalau celeng sama babi sama ya, beda ya. Betul. Celeng itu lebih ke kayak hutan. Nah, biasanya kan celeng itu agak panjang ya. Nah, kalau babi yang ternak itu biasanya pendek, bunder-bunder ya. Nah, kalau di siluman babi atau kukunya kuku manusia. Ya, kuku manusia dan ekornya buntutnya nggak ada, rata. Kayak kayak manusia lah. Jadi secara fisiknya ya pasti terlihat jelas. Jadi mungkin bagi teman-teman astral, teman-teman lalungkang itu kalau untuk babi ngepet berarti tidak bisa kita lihat babi tiba-tiba kita babi ngepet, lihat ada babi gesek-gesek. Itu pembelajaran juga ya sama teman-teman lalungkang untuk kalau misalkan ada berita-berita kayak gini nih cek dulu lah. Iya, dicek dulu, ditelaah lagi karena mungkin pengetahuan tambahan nih. Ya. Jadi rupanya si siluman babi atau babi ngepet tadi patkai ya? Patkai. Kalau patkai kan badannya manusia. Nah, perutnya gemuk. Betul. Seperti Anda sepertinya. Jadi kalau lebih ke babi ngepet tadi ya mungkin jenis-jenisnya ya seperti itu tadi ya. Iya, kalau gambaran jelasnya seperti itu. Betul. Jadi itu sangat bisa dibedakan antara babi yang hewan dan babi yang jadi-jadian. Betul. Itu babi ngepet tadi. Terus tiga ciri yang bisa dibedakan yang memang membedakan antara babi yang hewan benar-benar hewan dengan siluman babi atau babi ngepet tadi. Hewan babi terus yang disalahin kan. Dia kelaparan, dia masuk ke kampungan warga, dikira babi ngepet. Digebukin, gak berubah jadi manusia, tetap jadi babi dia. Malah ngok-ngok kan. Cuman kalau di ciri manusianya itu, tapi jangan ini juga ya, jangan terlalu
lihat juga, oh nih ciri-cirinya seperti ini nih manusianya, nah, jangan. Karena kita nggak ada yang tahu sebenarnya. Nggak semua Nggak yang semua. ciri-ciri yang aku sebutkan ini Iya. adalah penyebab babi ngepet. Jadi manusia yang memiliki ajian babi ngepet, Iya. itu biasanya dia sering ini gesek-gesek punggung. Gatal kayaknya. Ya mungkin gatal, mungkin ada kutu di situ ya. Iya, betul. Yang kedua, Seperti ini ya. Gesek-gesek di tembok. gesek-geseknya, ya gesek-gesek itu biasanya dia memang kayak orang gatel gitu kan. Iya. Padahal bisa aja kan kayak gini kan. Cuman dia nggak mau pakai tangan. Iya. Biasanya pakai ya ke Ya, dinding, gesek ke kan. dinding, ke pintu. Ya meskipun daun nggak pintu. terlalu ini ya, terlalu sering, cuman Betul. dia suka lah. Suka dia. Yang kedua itu biasanya si manusia yang memiliki Ajian tadi. ini itu biasanya suka yang kayak gitu. Oh iya, kayak orang pilek. Kayak orang pilek. Sengau. Ya, orang pilek. Cuman itu Hidungnya. agak sering. Betul. Dia nggak pilek, cuman dia selalu melakukan kegiatan itu. Betul. Kayak menghirup Kayak agak inilah, agak tersumbat gitu. lah hidungnya. Itu kan gini. Nah, kayak gitu biasanya. Tapi jangan, sekali lagi, jangan kita melihat orang kayak Ya. gitu langsung kita menyebutkan, wah babi ngepet nih. Nah, betul. Nanti kalau lihat. misalkan ada temen yang kayak gitu, lihat aja hidungnya. Kalau misalkan ada pilek, berarti Ternyata. memang benar pilek dia. Belum tentu pilek biasanya yang kayak gitu. Apa itu? Upilnya banyak tuh di sini nah, nggak dibersihin. Jadi makanya dia Kayaknya kan? kayaknya Bang Fikri ini banyak teman yang banyak anunya ya. Sebenarnya banyak, kalau kita sebutkan satu persatu mungkin nggak selesai malam ini nama-nama orang itu. Jadi, nah balik lagi Bang, kalau misalnya biasanya namanya ajian, kekayaan atau kecantikan atau segala apapun itulah, itu biasanya ada efeknya ke kita lah. Nah kira-kira ada efeknya nggak buat si yang mau melakukan perjanjian tadi? Itu biasanya yang memiliki ajian ini Ya. biasanya dia mencari, dia nggak ke dukun, biasanya dukun juga mengarahkan untuk ke tempat atau orang yang memiliki juga ajian itu. Dia pakai juga berarti ya? Iya. Jadi biasanya orang yang pengen melakukan ajian babi ngepet itu harus tahu siapa juga yang memiliki ajian babi ngepet. Mungkin dari si dukunnya itu ya. Nah itu biasanya harus satu pasang. Yang mempunyai ajian ini biasanya memang satu pasang. Jadi Bang Bikri misalkan pengen ajian ini misalkan ya, itu harus punya istri pasangan. juga berarti? Iya, harus berdua. Oh jadi sepasang ya? Sepasang. Itu kayak Perjanjiannya, ikatan dinasnya iya. kayak gitu. Ikatan dinas. Ikatan dinas. Pegawai negeri aja. Ya, ikatan dinasnya seperti itu. Jadi pasti diarahkan untuk sepasang. Nggak boleh misalnya sesama jenis nih, pasangan sama jenis nggak boleh. Harus di itu aja nggak boleh. di agama aja melarang untuk sesama jenis, betul. apalagi babi ngepet ya. Iya. Harusnya dibalik itu. Nah itu balik. Iya. Jadi di babi ngepet biasanya tuh sepasang. Iya. Cewek, istri, atau pacar sama si pasangan. Nah. Dan biasanya yang melakukan ke lapangan ya, bahasanya ke lapangan lah. Itu si laki-laki. Si laki-laki. Oh gitu. Dan yang jaga. Berarti bener ya, babi ngepet itu sistemnya ada yang jaga, Iya betul. ada yang lapangan. Iya dong. Oh, Kayak kantor juga kan, biasanya ada yang di ada administrasi. Ada Jadi administrasi. anggaplah tadi si istrinya Iya. sebagai administrasinya, administrasi si yang di luar. cowoknya itu cari sebagai bisnis lapangan. lah, ya. Oke, dan tapi setiap ini ada risikonya. Semua itu pasti ada risiko Bang Fitri. Jadi apalagi kalau misalkan berhubungan dengan ajian-ajian yang seperti itulah. Ya perjanjian dengan goib lah Iya, bahasanya. jangan Nah, lah. kalau dari itu tadi apa tuh yang anggaplah timbal baliknya? Kayak misalnya kan ada biasanya yang anggaplah tanda kutip pesugihan lah ya. Iya. Pesugihan itu kan biasanya entah nanti yang ada tumbal lah, ada sakit lah. Tumbal itu biasanya memang dari dia nggak langsung punya tumbal. Dia sering ini gesek-gesek punggung. Kutip pesugihan lah ya. Iya. Pesugihan itu kan biasanya entah nanti yang ada tumbal lah, ada sakit lah. Bukan saya yang ngilmu ya.
Tapi biasanya memang ada apa ya? Ada bayaran lah. Biasanya ada bayaran apabila ritual ini sampai ketahuan sama orang lain. Ketahuan aja mereka nggak boleh. Misalnya nih masih ada manusia di daerah kampung, dia melihat, itu sebenarnya nggak boleh. Karena takutnya itu biasanya kalau si cewek yang jaga lilin, itu dia tahu kondisi si lilin itu bergoyang dia. Kalau ada ancaman dia bergoyang. Berarti sama seperti yang ceritakan di TV-TV itu ya, di film-film itu? Karena ini sama kayak di cerita film. Jadi itu kalau misalkan sampai ketahuan, itu lilin itu pasti mati. Makanya si penjaga ini, si administrator ini, itu harus menjaga full. Dia nggak boleh tidur. Jangan sampai lilin mati. Bergoyang aja nggak boleh. Bergoyang itu harus ditiup sama si administrator. Kalau ditiup, si balik lagi hilang. Oh, bukan balik ke wujud aslinya. Kalau di film kan dia balik ke wujud aslinya. Dia hilang. Oh, jadi hilang dalam artian dia bisa berpindah. Dia tidak terlihat sama manusia, dia bisa berpindah dan dia menjadi manusia kembali. Fungsi goyang itu bukan berarti kita menjaga jangan sampai lilin mati ya, tapi malah harus ditiup. Goyang itu apalagi kalau goyang sampai yang goyang menari ya, apinya menari kan? Itu harus ditiup. Oh, harus ditiup. Jadi itu penyelamatnya. Betul, dia. Itu penyelamat si tim lapangan si babi ngepet. Karena kalau zaman dulu kan nggak ada CCTV, lampu juga redup kan, paling ya di rumah, nggak ada di jalan kan, paling jarang kan. Jarang. Nah, itu salah satu yang membuat ajian babi ngepet ini berkembang zaman dulu. Dan si babi ngepet, si pelakunya ini yang tim lapangan ini biasanya mereka jalan sebelum dia jadi ya, dia jalan, dia keliling kampung, survei dulu. Iya, betul. Dimana rumah yang kemungkinan itu punya duit banyak. Dan ini juga note juga sama teman-teman astral, teman-teman Nongkang juga, dia nggak perlu ngambil itu sampai jutaan dalam satu rumah. Nggak bisa, sama kayak tuyul lah sebenarnya. Nggak bisa berarti ya? Nggak bisa, paling perjanjiannya paling anggaplah 100-200. Iya, cuman biasanya dalam satu jalan dia sudah beberapa rumah. Makanya tidak bisa mereka tidak bisa mereka ngambil uang bank gitu ya, atau uang ATM ya. Ya, itu mungkin cerita yang lain lagi tuh. Cuma yang pasti nggak bisa dia, karena perjanjiannya tadi ya. Iya, itu perjanjian. Yang kedua, kalau misalkan dia ngambil 100-200 itu biasanya nggak terlalu kentara. Iya, jadi nggak terlalu sadar orangnya biasanya. Iya, nggak langsung. Bohong misalnya ada yang bilang aku kehilangan 1 juta. Wah, di kampung kita ada babi ngepet. Enggak. Jadi kemungkinan itu harus diklarifikasi lagi. Bisa jadi ppembantunya yang ngambil. Bisa membantu, bisa anak buat main game. Iya, apalagi sekarang judi online kan lagi. Judi online. Ya, boleh nanti kalau ada iklan judi online yang mau masuk, kita terima-terima aja. Wah, gila. Pokoknya intinya semua ajian, semua apa tadi bahasanya ajian ya? Ajian ya? Ya. Semua ajian yang berhubungan dengan kekayaan, seperti kayak tuyul, kayak tadi kan yang pembahasan kita, itu memang tidak pernah dia ngambil langsung 1 M. Iya, betul. Nggak bisa dia 1 M, karena kantongnya nggak muat mungkin. Jadi mungkin kita ingatkan lagi teman-teman astral, tidak semuanya bisa disangkutkan dengan astral lah bahasanya. Karena bisa kita logikakan sebenarnya. Seperti contohnya tadi, mungkin sedikit pengetahuan tadi bisa menambah wawasan kita agar kita tidak terlalu cepat menjustifikasi kalau sesuatu itu selalu berhubungan dengan gaib. Betul. Karena gaib itu sendiri tadi ada ciri-cirinya. Jadi bisa kita pastikan dulu dan kita telah lagi. Bisa jadi kemungkinan semua itu bisa dilogikakan. Bisa, semua. Makanya sebenarnya semua bisa dilogikakan. Cuman untuk kasus ini
untuk di kisah astralnya memang memang ada. Memang ajian itu memang ada, memang pernah ada yang melakukan ritual itu dan ada ciri-ciri tertentu tadi. Tertentu, jangan semua hal tiba-tiba disangkutkan. Iya. Wah babi ngepet. Jadi bisa kita pastikan mungkin isu-isu yang ada di sekitar ini kemungkinan itu hoax ya. Jadi karena hoax, jadi kita bisa klarifikasi lagi. Betul. Jadi sekian kesimpulan dari kita. Jangan mudah percaya. Ingat kembali klarifikasi tetap di Lalungkang Lalungkang antara astral dan logika.